Oke, kemudian yang selanjutnya ya. Nah, dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila, kita memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, dengan demikian kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia ya. Oke. Nah, dunia makin maju dan makin berkembang dengan ditandai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau singkatannya IPTEK ya. Nah, untuk itu diperlukan sikap yang bijaksana dan sikap yang mau bersedia membuka diri dan tetap waspada menerima perkembangan dunia. Nah, hal tersebut berarti kita berani menerima pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK tanpa harus kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, bagi bangsa Indonesia, Pancasila itu merupakan ukuran pedoman nilai dan norma untuk menyikapi pengaruh dan perkembangan IPTEK. Nah, di mana Pancasila merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, anak-anak di sini Ibu sudah memiliki beberapa peran penting Pancasila dalam keberagaman bangsa. Nah, nanti anak-anak bisa buat seperti ini ya, bagan seperti ini di rumah. Nah, di sini ya. Pancasila memiliki dasar negara merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, maka nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia. Nah, Pancasila merupakan ukuran dan pedoman nilai dan norma untuk menerima atau menolak pengaruh globalisasi dan perkembangan IPTEK. Nah, Pancasila itu merupakan pandangan hidup yang telah menyatu di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Nah, selain itu, kita juga memiliki dasar yang kuat sehingga akan bisa menentukan sikap dan perilaku dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ya. Nah, dengan demikian kita tidak akan kehilangan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Jadi ini beberapa peran penting Pancasila dalam keberagaman bangsa Indonesia. Nah, kemudian anak-anak perlu ketahui ya bahwa sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu telah ada dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam. Nah, di mana sebuah nilai yang menunjukkan adanya perilaku, sikap kerukunan serta kerjasama dalam masyarakat yang beragam, yaitu contohnya seperti gotong royong yang ada di gambar di samping ini ya. Ini adalah kegiatan masyarakat yang melakukan gotong royong di daerah tempat tinggalnya masing-masing. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat kita sering menghadapi masalah yang menyangkut kepentingan bersama ya. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar di samping ya. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan sikap kegiatan masyarakat bergotong royong atau kerjasama di lingkungan masyarakat atau di lingkungan tempat mereka tinggal. Nah, kegiatan untuk membantu anggota masyarakat lain secara bersama-sama dan sukarela disebut bergotong royong ya. Nah, kegiatan ini dilakukan atas kesadaran bahwa dalam hal tertentu permasalahan yang dihadapi salah satu anggota masyarakat dapat dibantu dengan sukarela dan bersama-sama. Nah, di mana kegiatan ini itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila yang dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat Indonesia untuk kepentingan bersama ya. Jadi anak-anak ternyata tanpa kita sadari bahwa nilai-nilai Pancasila itu sesungguhnya telah ada di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam tadi ya. Jadi nilai-nilai luhur itu atau nilai Pancasila itu sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu ya, hingga sampai sekarang ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan ya, bagaimana ciri masyarakat Indonesia ditunjukkan melalui kebiasaan gotong royong tersebut. Nah, tentunya gotong royong itu dilakukan dengan rasa yang ikhlas dan sukarela untuk saling membantu satu sama lain, lebih mengutamakan kepentingan bersama. Nah, kemudian nilai-nilai Pancasila apa sajakah yang nyata dalam gotong royong tersebut? Nah, tentu nilai Pancasilanya itu adalah persatuan dan kesatuan ya, Indonesia tentunya. Nah, yang pertama itu Pancasila adalah alat pemersatu bangsa, di mana Pancasila memperkuat persatuan bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu artinya bahwa Pancasila itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, di mana kehidupan bermasyarakat Indonesia yang beragam menuntut warganya untuk mengembangkan cara untuk menjaga keutuhan, kemudian kerukunan warganya untuk melakukan musyawarah. Nah, bacalah isi kisah berikut dengan saksama katanya. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan tentang kisah tersebut. Nah, di sini ada kisah tentang musyawarah mufakat untuk mengatasi masalah dalam keberagaman. Nah, di sini itu pada halaman
181 ya, anak-anak bisa buka halaman 181 ya di buku tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ketiga. Nah, di sini ada cerita tentang Desa Sukamaju mendapat dana bantuan dari pemerintah untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Nah, kepala desa mengadakan rapat untuk menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada warga yang tidak mampu itu tadi. Nah, Pak Doni dan Pak Badu bersikeras agar semua bantuan diwujudkan dalam bentuk binatang ternak, yaitu kambing dan sapi. Nah, tetapi Pak Ali mengusulkan agar bantuan yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dan mata pencarian warganya. Nah, misalkan ya, Pak Anto sebagai peternak bebek mendapat bantuan bebek. Nah, Bu Rita sebagai penjual nasi goreng dan Bu Fahmi penjual barang kelontong mendapat bantuan berupa uang sebagai tambahan modal usahanya. Namun di sini Pak Ali ini ditentang oleh Pak Doni dan Pak Badu karena tidak sesuai dengan pendapat mereka berdua. Nah, jadi di sini terjadi perbedaan pendapat antara Pak Ali, kemudian Pak Anto dan Pak Badu ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, apakah menurutmu atau apakah menurut anak-anak sikap kepala desa mencerminkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat? Mengapa? Nah, tentu saja di sini kepala desa telah menunjukkan sikap mengutamakan musyawarah mufakat dengan mengadakan sebuah rapat untuk membahas atau menentukan jenis bantuan apa yang akan diberikan kepada warganya. Nah, kemudian bagaimana pendapat anak-anak atau pendapatmu tentang sikap Pak Doni dan Pak Badu? Nah, tentu saja ya di sini anak-anak bahwa pendapat Pak Doni dan Pak Badu seharusnya tidak boleh memaksakan kehendak mereka atau pendapatnya dan harus menghargai pendapat orang lain. Nah, kemudian bagaimana pendapatmu tentang sikap Pak Ali? Nah, tentu saja pendapat kita terhadap sikap Pak Ali sudah menyampaikan pendapatnya dengan baik ya. Nah, Pak Ali memberikan penjelasan dan yang lengkap beserta alasan-alasan mengapa dia menyampaikan pendapat seperti itu. Nah, kemudian tuliskan paling sedikit 2 cara yang dapat kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, yang pertama itu kita bisa menghargai orang lain itu dapat dilakukan dengan yang pertama, kita tidak memotong pembicaraan orang yang sedang menyampaikan pendapatnya. Nah, kemudian yang kedua, kita tidak memaksakan pendapat kita sendiri. Kemudian yang ketiga, kita menghargai pendapat orang lain dan tidak boleh menganggap bahwa pendapat diri sendiri itu adalah pendapat yang terbaik ya. Jadi itu adalah beberapa pendapat yang bisa kita lakukan untuk menghargai orang lain atau pendapat orang lain ya. Nah, anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada tema 7 subtema 3 pembelajaran yang ketiga ya. Nanti anak-anak bisa belajar kembali di rumah dengan membuka bukunya ya, buku tema. Nah, di pembelajaran yang ketiga, nah nanti anak-anak bisa catat ya materi-materi penting yang sudah Ibu jelaskan tadi, kemudian beberapa pertanyaan serta jawaban yang sudah kita bahas bersama-sama ya. Kemudian untuk anak-anak yang belum mengerjakan ulangan kemarin tematik ya, pada hari Sabtu Ibu masih tunggu untuk hari ini, yaitu sampai jam 12 siang ya, karena Ibu akan merekap semua nilai kalian ya, karena sebentar lagi kalian akan ulangan ya. Oke anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa ya. Kita berdoa salam Maria, mari kita angkat tanda kemenangan kita dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kematian. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih, selamat belajar, semangat terus belajarnya, semoga sehat terus di rumah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.